Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak saleh dan solehanya Miss harap kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat hari ini anak. Dan anak-anak Miss semua kelas 5 Zubair bin Awam masih tetap semangat belajar walau dari rumah. Kembali lagi bersama Miss Fitri di video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah nak, langsung saja kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu perbandingan dua besaran dalam kehidupan sehari-hari. Space Shuttle adalah roket peluncur pesawat ulang-alik milik NASA untuk diterbangkan ke luar angkasa. Space Shuttle ini telah menjalani 135 kali misi peluncuran dari tahun 1981. Space Shuttle dapat meluncur dengan kecepatan hingga 28.100 km per jam atau setara dengan 1,4 jam untuk mengelilingi bumi. Jadi, Space Shuttle hanya membutuhkan waktu 1,4 jam untuk mengelilingi bumi. Setiap benda yang bergerak dan berpindah tempat pasti memiliki kecepatan dan membutuhkan waktu. Jadi, mari kita bahas mengenai menghitung kecepatan. Tahukah kamu kecepatan pada speedometer termasuk dalam jenis kecepatan apa? Kecepatan pada speedometer merupakan kecepatan sesaat, karena kecepatan pada speedometer terjadi pada saat itu dan belum tentu pada saat lain memiliki kecepatan yang sama. Contohnya, ketika kamu mengendarai sepeda motor, pasti kecepatanmu berubah-ubah, karena ketika mulai motor berjalan dari kecepatan rendah, kemudian bertambah hingga kecepatan tertentu. Apabila berhenti, kecepatan itu lama-lama berkurang hingga akhirnya 0 meter per sekon. Untuk mempermudah dalam perhitungan, maka kecepatan yang digunakan adalah kecepatan rata-rata dari awal berjalan hingga berhenti. Perbandingan jarak dan waktu. Sebelumnya, anak-anak Miss harus ingat, satuan kecepatan yaitu kilometer per jam dan meter per detik atau meter per sekon. Jadi satuan jarak itu dua ini anak yang digunakan. Nah, untuk menghitung kecepatan dapat menggunakan rumus kecepatan. Apa rumus kecepatan, Miss? Rumus menghitung kecepatan ialah kecepatan sama dengan jarak tempuh per waktu tempuh atau disingkat dengan K sama dengan J per W. Baiklah, kita lanjutkan ya nak. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil dalam waktu 4 jam dapat menempuh jarak 200 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil? Nah, berikut adalah cara mengerjakannya. Mari kita bahas sama-sama. Pertama-tama, kamu tulis dulu apa yang diketahui dalam soal. Diketahui jarak tempuh yaitu 200 km. Ini dia ya nak, 200 km. Dan waktu tempuh 4 jam. Ini dia, 4 jam. Nah, lalu masuk ke ditanyakan. Yang ditanyakan ialah kecepatan rata-rata mobil. Ini karena berapa kecepatan rata-rata mobil. Nah, baru kita jawab dengan cara memasukkan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak tempuh, yaitu 200 km per waktu tempuh, yaitu 4 jam. Jadi 200 per 4 sama dengan 50 km per jam. Baiklah, kita lanjutkan. Kita membahas tentang hubungan antar satuan kecepatan, yaitu satuan jarak. Contohnya, 15 km sama dengan berapa meter? Nah, untuk menjawab ini, perhatikan tangga satuan jarak. Tangga satuan jarak dimulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter,
sentimeter, lalu milimeter. Satu hal lagi yang harus anak-anak Miss ingat, jika naik satu tangga maka dibagi 10, jika turun satu tangga maka dikali 10. Dia berkelipatan ya nak, kalau misalnya 10, setelah itu 100, 1000, nah 10.000, begitu seterusnya. Kita lanjutkan ya nak. Jadi kilometer ke meter turun berapa tangga? Kita hitung 1, 2, 3. Nah turun 3 tangga, artinya setiap satu tangga yang dilewati dikali 10. Jadi karena turun 3 tangga berarti 15 km sama dengan 15 kali 1000 sama dengan 15.000 meter. Berarti dari kilometer ke meter dikali 1000. Baiklah, kita lanjutkan ya nak. Selanjutnya ialah hubungan antar satuan kecepatan, satuan waktu. Contoh, 1 detik sama dengan berapa menit? Nah, untuk menjawabnya perhatikan tangga satuan waktu. Nah, di sini ada jam, menit, dan detik. Setiap turun satu tangga maka dikali 60, setiap naik satu tangga maka dibagi 60. Jadi kita lihat dari detik ke menit. Detik ke menit naik satu tangga. Berarti setiap satu tangga yang dilewati dibagi 60. Jadi karena naik satu tangga berarti 1 detik sama dengan 1/60 menit. Kita lanjutkan ya nak. Contoh soal. Sebuah motor menempuh jarak sejauh 2.800 meter selama 20 menit. Berapa kilometer per jam kecepatan motor untuk menempuh jarak tersebut? Nah, coba kamu perhatikan baik-baik. Di sini soalnya yang diketahui 2.800 meter. Sedangkan yang ditanyakannya ialah jaraknya kilometer per jam. Nah, sekarang mari kita bahas ya nak, cara mengerjakannya. Yang pertama kamu tulis dulu mana yang diketahui. Yang pertama jarak tempuh 2.800 meter. Ini dia ya nak, 2.800 meter. Waktu tempuh 20 menit. Ini dia 20 menit. Yang ditanyakan kecepatan motor dalam satuan kilometer per jam. Ini dia ya nak, kilometer per jam. Nah, mari kita jawab. Sebelum kita masuk ke rumus, satu hal yang perlu anak-anak Miss ubah adalah mengubah satuan meter tadi, satuan meter dan satuan menitnya ke satuan kilometer dan jam. Jadi kita ubah dulu ya nak, jarak tempuhnya 2.800 meter. Nah, kita mau mengubah meter ke kilometer. Meter ke kilometer berarti dibagi 1000 menjadi 2,8 kilometer. Nah, pecahan desimal ini kamu ubah ke pecahan biasa menjadi 28 per 10 kilometer. 22,8 kilometer sama dengan 28 per 10 kilometer. Kita masuk ke waktu tempuh. Waktu tempuhnya ialah 20 menit. Nah, sedangkan yang ditanyakan ialah jam. Jadi kamu mau mengubah menit ke jam. Nah, menit ke jam itu dikali 1/60. Nah, jadi kamu kalikan 20 kali 1/60 jam. Jadi 20 kali 1 sama dengan 20 per 60. Jadi sama-sama kamu bagi lagi 20, disederhanakan. 20 bagi 20 sama dengan 1. 60 bagi 20 sama dengan 3. Jadi dapatlah hasil 1/3 jam. Lalu masukkan rumus kecepatannya. Kecepatan rata-rata sama dengan 28 per 10 dibagi 1/3. Ingat ya nak, kalau ada pembagian pecahan, kamu harus mengubah tanda dan membalik pecahan yang kedua.
Jadi 28/10 dikali 3/1 sama dengan 84/10. Nah, 84/10 ini masih dalam bentuk pecahan biasa. Kamu ubah ke pecahan desimal menjadi 8,4. Jadi hasilnya ialah 8,4 km per jam. Jadi kecepatan motor tersebut adalah 8,4 km per jam. Baiklah, di sini yang perlu anak-anak Miss ingat ialah mengubah satuannya dari meter ke kilometer, dari menit ke jam. Baiklah, Miss rasa cukup sekian penjelasan dari Miss tentang materi pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang anak-anak Miss belum paham, tanyakan langsung kepada Miss. Nah, Miss harapkan anak-anak Miss mengumpulkan dan mengerjakan LKS-nya tepat waktu, dan Miss akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.